Perkenalkan, saya Rina Margaret Tambun, mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik kelas 6B, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari pengauditan 2, yaitu materi bab 18, audit siklus akuisisi dan pembayaran. Tetapi sebelumnya saya tidak akan menjelaskan seluruh materi, karena akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Nah, saya tekankan terlebih dahulu, akuisisi di sini yang dimaksud bukan akuisisi antara perusahaan satu membeli perusahaan lain, tetapi akuisisi yang dimaksud dalam hal ini yaitu akuisisi suatu barang atau jasa perusahaan yang memang membutuhkan suatu barang atau jasa tersebut. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, tujuan keseluruhan, yang kedua, 3 kelas transaksi, yang keempat, akun-akun siklus akuisisi dan pembayaran, dan yang keempat, fungsi bisnis dalam siklus akuisisi dan dokumen yang terkait. Nah, pada poin pertama yaitu tujuan keseluruhan, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi akuisisi barang dan jasa tersebut, serta pengeluaran kas sebagai akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Nah, pada poin kedua yaitu 3 kelas transaksi. Apa saja kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran? Nah, yang pertama, akuisisi barang dan jasa. Akuisisi barang dan jasa adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sampai dia menerima barang atau jasa tersebut, seperti melakukan permintaan pembelian sampai dia menerima barang atau jasa tersebut. Nah, yang kedua, pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas di sini otomatis adalah pengeluaran kas untuk membayar suatu akuisisi barang atau jasa yang telah diakuisisi sebelumnya. Nah, transaksi yang ketiga ini yaitu retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Pada transaksi ini tidak selalu dapat terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini dapat terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui, retur itu dilakukan karena kita menerima barang tersebut dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau diskon pembelian kita dapatkan apabila kita memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan vendor, seperti misalnya kita membayar dalam 10 hari atau syarat-syarat lainnya. Nah, pada poin ketiga yaitu akun-akun siklus akuisisi dan pembayaran. Terdapat 10 akun yang termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran dalam akun T pada gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan setiap transaksi akan didebit atau dikredit ke dalam utang dagang. Nah, kita masuk pada poin terakhir yaitu yang keempat, fungsi bisnis dalam siklus akuisisi serta dokumen yang terkait. Ada berapa fungsi bisnis yang termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran? Terdapat 4 fungsi bisnis, yaitu yang pertama, memproses pesanan pembelian. Pada fungsi ini, pesanan barang atau jasa oleh klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Nah, dokumen apa saja yang digunakan? Terdapat 2 dokumen yang digunakan, yaitu yang pertama, permintaan pembelian, dan yang kedua, pesanan pembelian. Permintaan pembelian digunakan untuk meminta barang atau jasa oleh karyawan yang berwenang. Pesanan pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dari vendor. Fungsi yang kedua yaitu menerima barang dan jasa. Nah, transaksi ini merupakan titik kritis di mana sebagian besar sebuah perusahaan mulai mengakui kewajiban atau akuisisi pada catatannya. Dokumen apa saja yang digunakan yaitu laporan penerimaan. Laporan penerimaan adalah kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat menerima barang atau jasa tersebut. Nah, fungsi yang ketiga yaitu mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban memerlukan pencatatan yang jelas dan akurat. Dokumen apa saja yang digunakan? Terdapat 8 dokumen yang digunakan dalam fungsi ini.
Nah, dokumen yang pertama yaitu faktur vendor. Faktur vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terkait dalam suatu akuisisi. Yang kedua adalah memo debit, yaitu dokumen yang diterima dari vendor yang menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat dari retur barang atau pengurangan pembelian yang telah dilakukan. Yang ketiga, voucher. Sering digunakan oleh organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama memungkinkan untuk setiap akuisisi diberi nomor urut. Yang keempat adalah file transaksi akuisisi. Nah, file ini adalah dokumen yang dibuat oleh komputer untuk mencatat setiap transaksi akuisisi yang telah dibuat oleh sistem akuntansi selama suatu periode tertentu. Yang kelima, jurnal akuisisi atau listing, yang umumnya dibuat dari file transaksi akuisisi, meliputi nama vendor, jumlah, tanggal, dan klasifikasi akun seperti pemeliharaan dan perbaikan, lalu persediaan atau utilitas. Yang keenam yaitu file induk utang usaha, yaitu mencatat setiap transaksi, akuisisi, pengeluaran kas, retur, dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Yang ketujuh yaitu neraca saldo utang usaha, mencantumkan jumlah yang terutang dari setiap vendor atau faktur atau voucher pada suatu titik waktu tertentu. Nah, yang kedelapan yaitu laporan vendor. Adalah dokumen yang disiapkan oleh vendor setiap bulan dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Nah, masuk pada fungsi yang terakhir yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas dan secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama saldo utang usaha. Dokumen apa saja yang digunakan dalam fungsi ini? Terdapat 3 dokumen, yaitu yang pertama, cek. Digunakan untuk membayar setiap akuisisi yang sudah jatuh tempo. Yang kedua yaitu file transaksi pengeluaran kas. File ini dibuat oleh komputer yang mencantumkan seluruh transaksi pengeluaran kas dan diproses oleh sistem akuntansi pada suatu periode. Nah, yang ketiga yaitu jurnal atau listing pengeluaran kas. Adalah laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi setiap selama periode waktu. Nah, sekian dari materi yang dapat saya jelaskan, yaitu ada 4 poin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya dan dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih.